Mas Trans SB7, saya itu sudah ke PT, udah 3 bulan. Kok job saya itu lama turun ya Mas? Itu kalau menurut sampean sendiri bagaimana? Menurut sampean bagaimana Pak? Kalau situasi sekarang ya memang begitu. Enaknya berangkat kapan? Ataupun mungkin nunggu keadaannya di sini baik? Semua itu saya kembalikan lagi kepada diri sampean masing-masing. Betul enggak? Kita enggak bisa ngelarang, kita juga tidak bisa menyuruh. Seperti itu. Betul enggak Pak Bos? Betul. Singkat ceritanya seperti ini. Sukses, keberhasilan ataupun apapun itu hanya ada pada diri sampean. Bukan dari Trans SB7, bukan juga dari KinCR. Betul enggak Mas? 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keturunan dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa dekor segala apapun. Masih kembali sharing berbagai cerita, keluh kesah, ataupun mungkin yang ingin bertanya di Taiwan, monggo silahkan tuliskan komentar-komentar. Dan yang baru menemukan channel Trans SB7, silahkan ditekan loncengnya subscribe biar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Betul enggak? Masih kembali dengan Mas Sopo? KinCR. Mas KinCR, beliau juga pemilik salah satu channel, nanti bisa dikunjungin. Beliau posisinya ada di Kaohsiung. Kalau ingin bertanya ataupun ingin mencari informasi yang ada di Kaohsiung, Tainan, mungkin beliau bisa menjawabnya. Kalau Mas Trans SB7 itu alamatnya ada di Changhua Pak. Jadi kalau ditanya untuk di pabrik Kaohsiung ya Mas Trans SB7 juga bingung. Makanya alhamdulillah hari ini masih ketemu dengan sampean, kita masih bisa sharing untuk di daerah Kaohsiung sana. Betul enggak? Di Kaohsiung itu sampean di pabrik apa? Pabrik watu. Pabrik watu kerikil, Batu. batu kerikil gitu. Yang pernah kita upload di video sebelumnya waktu itu betul. berarti ya. Batu kerikil. Sebetulnya video waktu itu udah pernah tak upload Lur, itu ada sekitar berapa hari yang lalu. Tapi kurang maksimal ya. Kurang maksimal karena kita kan melalui via telepon ya Bos ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada waktu, kita bisa bertemu seperti ini kan, kita lebih enak untuk berbincangannya kan seperti itu. Sama udah berapa tahun di sana Bos? Sebetulnya itu Bos. Maksudnya satu pabrik itu ya? Satu pabrik itu. Pabrik itu 9 tahun. 9 tahun. Berarti sama udah pindah pabrik berapa kali ceritanya ini? 2 kali no. 2 kali. Oh, pindah pabrik 2 kali. 2 kali tapi jedanya agak lama dulu. Maksudnya kalau secara global lah ya, secara global kan 12 tahun berarti sampean. Ini sedikit Bos. Mungkin topik pembahasan kemarin kan kita sudah membahas untuk pabrik sampean. Betul enggak? Ini ada sedikit membantu sahabat kita, saudara-saudara kita yang ingin berangkat ke Taiwan. Kemarin itu ada di video-video yang tak upload kemarin, salah satunya ini ada pertanyaan juga dari mas-masnya yang pengen mau ke sini. Tak bacakan dulu. Salah satunya gini Bos, pertanyaannya. Gimana? Kalau untuk saat ini, kalau menurut sampean sendiri, karena memang banyaknya pabrik yang tidak ada lembur, kita tidak mengada-ngada. Ini kan memang realnya sekarang yang kita rasakan di sini. Betul enggak? Betul. Nah, kira-kira katakanlah kalau modal di angka 70 sampai 80 juta ini katakanlah untuk balik modal, kira-kira kalau sepengalaman sampean sendiri perlu berapa bulan atau berapa tahun Bos? Ini rata-rata aja ya. Rata-rata maksudnya kita bicara UMR aja lah ya. Betul, jadi betul. nggak lembur dulu ya. Jadi nggak lembur dulu. UMR-nya saja. UMR kan 26, sekian. 26, sekian itu kalau misalkan tergantung mesnya, kalau misalkan baik, pokoknya dipotong gitu aja lah. Misalkan mes bayar bla bla bla, terus biaya hidup di sini, misalkan itu kan paling enggak ya sekitar berapa? 8 ribuan ya mungkin 8.000. ya. 8 ribu. Sekitar 8 ribuan, iya. 8 ribu. Terus kalau masih kena potongan itu nggak tahu potongan sekarang berapa itu. Potongan sekarang katakanlah 6 ribuan lah. 6 ribu. 6.200, 6.300 rata-rata. Ya, pokoknya 6 ribu lah. 6 ribu ditambah 8 ribu jadi 14. 14 kalau gajian 26 masih ada sisa 12.
masih ada sisa sekitar 12. Ya, 12 itu kan belum kepotong. Diambil makan lagi. Bukan, Apa itu? ejen. Oh, iya. Ya kan? Ejen, Hmm. pajak, terus sama skes, sama stek itu kan sekitar 3 ribuan. Berarti sisa 9.000. Nah, 9.000 itu kalau buat ngembaliin modal yang nilai sekitar 70-80 itu ya berapa? Setahun aja mungkin belum tentu, Bos. Ya kan? Ya. Setahun aja mungkin belum tentu setahun loh. Setahun belum tentu. Kalau sudah Jadi intinya begini ya, kalau ke sini terutama ke Taiwan itu kalau untuk kontrak pertama kan 3 tahun ya. Itu paling ya buat balikin modal aja. Ya kan, buat balikin modal. Soalnya kalau 3 tahun itu ya kita kan masih ya itu kena potongan ini itu Kena ini potongan. itu ya. Nah, nanti mungkin kalau kontrak yang kedua, nah itu baru bisa merasakan lah, maksudnya merasakan ada hasilnya. Merasakan ada hasilnya. Betul. Itu secara umum loh ya, maksudnya secara umum nggak di luar lembur loh ya. Kalau ada lemburannya itu kan beda. Ini bicara secara pahitnya lah, secara pahitnya. Pahitnya iya. saja. Pahitnya Kalau kita saja. nanti ngomong yang gede-gede kan takutnya nggak sesuai sampai nggak sini, sesuai, malah nanti gitu. kan Jadi itu. kita ngomong pahitnya aja. Kalau misalkan nggak ada lembur ya kontrak pertama itu paling balikin modal, paling. Ya seperti itu memang itulah yang kita rasakan seperti itu. Iya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua seperti ini. Ini juga mewakili ataupun mungkin banyaknya di komenan Trans B7 yang belum sempat tak bikinkan video ataupun mungkin sempat tak balas seperti ini. Betul. Mas Trans B7, saya itu sudah ke PT, udah 3 bulan. Kok job saya tuh lama turun ya Mas? Itu kalau menurut Samuel sendiri bagaimana? Menurut Samuel bagaimana Pak? Kalau situasi sekarang ya memang begitu. Soalnya kondisi secara real di sini sendiri kan memang ya begitu. Jadi biarpun udah daftar di PT itu belum tentu sebulan 2 bulan dapat job, kecuali calling visa loh ya. Kalau calling visa ya kita kan udah punya job, udah beli job dulu. Kalau calling visa kan udah beli job, tinggal nunggu proses. Tapi kalau kita belum punya job ya sabar-sabar aja di PT. Soalnya di sini kan kondisinya ya memang agak kurang membaik lah ya. Kurang baik lah bisa dikatakan seperti begitu. itu. Jadi sabar aja dulu. Sabar aja dulu. Ya Bos ya, intinya sabar aja dulu. Mungkin dari sini juga kan. Nah, sembari menunggu itu bisa buat waktu itu kita maksimalkan untuk pembekalan. Pembekalan diri loh, maksudnya ya kayak belajar bahasa ya terutama. Betul. Belajar bahasa kalau bisa ya ngikut les itu kan banyak di Indo juga. Iya. Maksudnya dasar gitu aja. Nanti kalau udah nyampe di sini kita mau berbaur sama orang sini ya sedikit banyak kita pasti bisa. Betul. Saya sendiri dulu nggak bisa loh. Saya sendiri dulu waktu kesini hitungan 1, 2, 3 sampai 10 itu pun nggak bisa zaman dulu. Nggak bisa sama sekali. Soalnya apa? Dari PT saya dulu, saya nggak mau menyebutkan PT-nya. Dari PT saya dulu itu nggak ada pembekalan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Begitu nyampe di sini, cuma dikasih buku panduan itu. Buku panduan itu kalau ke sana bahasanya ini, ke sini bahasanya ini, ngambil itu bahasanya gitu aja. Jadi nggak ada pembekalan sama sekali. Makanya buat teman-teman yang mau ke sini, alangkah baiknya ya. Untuk mensiasati di PT nggak ada pembekalan bahasa, kita lebih baik ngikut les lah, les privat apa itu kan ada. Betul. Begitu, jadi biar nyampe di sini kita sedikit tahu bahasa. Soalnya apa? Kalau kita tahu bahasa, kita dihargai. Betul. Kerja di sini dihargai. Kalau kita nggak tahu bahasa, kita nggak dihargai sama sekali. Kadang-kadang mohon maaf nih, orang sini kalau ada yang ngomong kasar kan kita nggak tahu. Nah, betul. Padahal itu maki-maki kita sebenarnya, apa marah-marah ke kita itu dulu pernah saya alami. Iya. Pernah saya alami. Pernah saya mengalami dulu. Pernah saya di zaman waktu masih zaman dulu ya. Dia ngomongnya sebenarnya kasar. Berhubung saya nggak tahu, saya cuma senyum aja.
Karena nggak tahu ya. Karena nggak tahu. Nah, kalau sekarang udah tahu, Nah, sekarang udah tahu, misalkan dia ngomong kasar, ya udah saya bilang ini nggak boleh ngomong begitu. puhau lah, Gitu. puhau, seperti Puhau, itu. saya bilang begitu. Kang, ini bos, Yes. masih kembali ke pertanyaan satu lagi bos. Oke, siap. Seperti ini mungkin. Mas, enaknya saya berangkat sekarang atau bulan depan atau kapan kalau menurut Mas Trans SP7? Mungkin pertanyaannya tak wakilkan buat sampean. Gimana jawaban dari sampean, Mas? Kalau masalah berangkat itu sebenarnya gini ya. Yang penting kita itu job dulu aja. Job dulu. Kalau job udah ada, terus kita lihat udah sesuai dengan keinginan kita, maksudnya ya berangkat nggak apa-apa. Kalau nunggu situasi baik apa dalam situasi yang agak mendingan lah, maksudnya nggak. Orang bilang kan banyak yang bilang krisis nih. Betul. Itu terus sampai kapan? Kita kan nggak tahu. Misalkan, wah saya nggak berangkat dulu lah, nunggu keadaan di Taiwan baik. Loh, terus baiknya kapan maksudnya? Nah, Betul. Mungkin gini yang beliau maksud itu seperti ini. Karena modal kan sekarang kan biaya kan besar nih. Katakanlah biaya kan tadi di awal tadi juga kita udah mengutarakan di angka nominal 70, ada yang 80, Iya, ada benar. 60, 78. Nah, yang mereka maksud mungkin kalau saya berangkat sekarang apakah bisa mampu untuk balik modal ataupun mungkin berapa bulankah bisa untuk balik modal. Nah, makanya beliau tadi mempertanyakan kepada Trans SP7. Oke. Nah, enaknya berangkat sekarang atau besok, takutnya yang dia khawatirkan sampai sini kebetulan pas nggak ada lembur. Nah, mereka mungkinlah ragu-ragunya kan di situ. Makanya sedikit hanya berbagi. Monggo kalau oke, menurut kalau Anda bagaimana? masalah berangkat sekarang, besok, bulan depan, apa tahun depan misalkan terus mikirin balik modal, itu tergantung PT-nya bos, ya kan? betul. Kita berangkat sekarang, ya kan? Kalau misalkan nyampe di sini job sesuai yang kita inginkan, PT-nya bagus, lemburan bagus, Bagus, betul. lo kan tetap aja. Terus kita misalkan berangkat bulan depan, nyampe di sini dapat PT yang kurang bonafit apa, kan ya sama aja sebenarnya, ya kan? Betul. Nah, jadi masalah berangkat itu ya, misalkan udah dapat job sesuai ya udah berangkat gitu aja. Tapi setidaknya gimana? gini bos, mungkin kan kalau untuk sahabat-sahabat kita yang baru itu kan pastinya kan mereka wajar lah kalau punya keraguan-raguan lah ya. Takutnya kan seperti itu. Iya. Takutnya nanti kalau dapat pabrik di sini kok kebetulan pas nggak ada lembur kan seperti itu yang mereka yang mungkin diangen-angen mereka punya rasa takutnya kan di situ gitu loh. Makanya kita kan hanya bisa membantu sharing seperti ini gitu. Ya kalau bisa setidaknya nyari pabrik yang benar-benar ada lemburannya dulu. Iya, Betul enggak? iya. Ataupun mungkin nyari-nyari informasi tetangga, sahabatnya, ataupun mungkin saudaranya yang ada di Taiwan ini bener enggak pabriknya ada lemburannya, kan seperti itu. Betul enggak kalau menurut sampean sendiri? Oke, mungkin tambahkan dikit lagi. Apa nih pembekalan ataupun mungkin semangat buat teman-teman yang pengen berangkat ke Taiwan? Monggo, Pak Bos. Karena Alhamdulillah. sama ini udah senior di sini, setidaknya sama juga pasti kan punya pembekalan ini apa saja yang perlu dibekalkan. Monggo. Pembekalannya itu yang jelas pertama itu niat dulu. Kita niat merantau ke negeri orang. Jadi kalau kita udah niat, berarti kita udah ada semangat, ya kan? Semangat untuk menghadapi segalanya. Jadi misalkan udah begitu nyampe, kita dihadapkan dengan persoalan di sini, maksudnya dengan pekerjaan di sini lah, itu kita udah siap lahir batin lah maksudnya. Itu yang pertama sekali. niat. Terus yang kedua itu ya apa yang tadi sampean katakan mental itu ya itu penting sekali. Bahasa jadi sama ya Lor ya. Sama ya. Dari KinJR, dari Trans SP7 juga selalu mengulik bahasa mental. Itu bener-bener setidaknya meskipun tidak semua kita tahu, setidaknya untuk bahasa di pabrik atau bahasa keseharian kita itu tahu. Ibaratnya seperti itu. Terus yang terpenting itu kan ada peribahasa bahasa Indonesia ya. Apa itu? Di mana kita berpijak apa itu? Di mana kita bumi dijunjung, langit dijunjung seperti itu. Itulah, aku agak lupa itu. Itu intinya begini. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa diri. Kita harus bisa membawa diri gitu aja. Jadi kalau kita bisa membawa diri, itu insya Allah lah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Amin. Intinya begitu. Yang penting kita bisa membawa diri,
kita baik sama orang gitu aja. Buktinya apa? Dulu saya tidak kenal sama saudara saya ini. Jadi kita Alhamdulillah. berhubung kita baik sama orang ya kan, kita jadi ketemu jadi saudara. Loh, intinya begitu loh. Soalnya apa? Kita ini di negara orang. Di negara orang itu jauh dari keluarga. Betul. Yang jadi keluarga ya begini. Ya kan, kita ada apa-apa, Mas tolong dong. Mas tolong dong. Mas bantuin dong. Nah, terus kita misalkan mau ada segala sesuatu, masa kita mau minta bantuan keluarga Yang kan di nggak Indonesia mungkin. kan nggak Nah, mungkin. nggak mungkin. Betul, betul, betul. Jadi kita baik sama orang itu pasti. Imbasnya juga kita dibaikin sama orang, intinya kan begitu aja. Cukup? Ya. Ada yang tambahkan lagi? Silahkan mau ditambahkan apa lagi? Oke, mungkin cukup ya Lur ya. Yang mau bertanya-tanya lagi untuk di Taiwan, silahkan nanti bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun mungkin bisa berhubungan dengan beliau langsung. Beliau juga ada di Kaohsiung, yang ingin mungkin dapat jobnya di Kaohsiung atau Tainan, nanti bisa lihat channelnya beliau, Kin JR. Nanti bisa tak cantumkan juga di sini biar teman-teman bisa langsung berhubungan dengan beliau ini, bisa ngobrol-ngobrol daerah sana pabrik apa aja yang mungkin bagus. Beliau juga tahu. Siap. Betul. Nah, intinya di video kali ini Lur, ini salah satu dua pertanyaan, 3 pertanyaan juga dari sahabat kita di Trans B7, karena kemarin belum sempat saya jawab. Nah, makanya kesempatan ini. Yang pertama tadi adalah enaknya berangkat kapan, ataupun mungkin nunggu keadaannya di sini baik. Semua itu saya kembalikan lagi kepada diri sampean masing-masing. Betul enggak? Kita enggak bisa ngelarang, kita juga tidak bisa menyuruh. Seperti itu. Betul enggak Pak Bos? Betul, betul, betul. Singkat ceritanya seperti ini. Sukses, keberhasilan ataupun apapun itu hanya ada pada diri sampean. Bukan dari Trans B7, bukan juga dari Kin JR. Betul enggak Mas? Betul, betul, Nah, betul. mungkin coba aja dulu Lur sharingnya di Trans B7-nya. Saya mohon maaf kalau mungkin kurang penyampaian ataupun kurang tutur saya bicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas, terima kasih banyak. Trans SB7. Yes. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.